Halo, selamat berjumpa lagi pada seri kuliah online. Topik kali ini adalah model matematika sistem fisik. Pada video kali ini akan diuraikan secara tuntas bagaimana cara mendapatkan fungsi alih atau fungsi transfer atau transfer function dari sebuah rangkaian elektromekanik, yaitu model motor DC penguat terpisah. Sangat mudah dan gampang. Yakin Anda pasti bisa. Silakan simak dan ikuti video ini secara perlahan. Ikuti langkah demi langkah hingga pada akhir video ini. Anda pasti bisa. Fokuskan diri Anda sehingga bisa memasuki kuliah ini dengan baik. Motor DC penguat terpisah. Pada pendahuluan kita lihat ada sebuah motor DC penguat terpisah yang terdiri dari sebuah stator, kemudian ada sebuah rotor. Motor DC bentuknya adalah seperti pada gambar ini, di mana komponen utamanya adalah stator, belitan pada sisi luar yang diam karena disebut dengan stator, statis. Kemudian ada rotor, rangkaian rotor yang bentuknya seperti ini, ada poros atau shaft. Kemudian di sini ada bearing, bahasa Indonesianya sering disebut dengan collar atau bantalan. Kemudian ada namanya komutator di sini. Kemudian ada carbon brush memberikan tegangan DC-nya. Nah, kalau kita lihat, kita potong lebih sederhana lagi, maka dia bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita lihat lebih sederhana lagi, maka motor DC penguat terpisah dapat dilihat seperti pada gambar yang bawah, di mana ada kutub medannya, kemudian ada rotornya, ada shaft, ada komutator, atau carbon brush. Ini fungsinya adalah bagaimana kita bisa mengambil atau membuat sebuah rangkaian listrik yang mewakili dari motor ini. Nah, pada rangkaian stator terdiri dari gulungan-gulungan kawat, di mana gulungan kawat itu ada unsur R-nya, ada unsur L-nya. Secara detail mari kita lihat model rangkaian listrik dari motor DC penguat terpisah. Perhatikan gambar sebelah. Pada sisi kanan ada momen inersia, ada simpangan sudut, ada damping. Pada sebelah kiri ada RM, ada LM, ada EM, ada EA. Nah, pada rangkaian sebelah kiri, pada rangkaian jangkar, kita akan memiliki sebuah tahanan RM, ada LM, ada EM. Pada rangkaian jangkar, ada tahanan jangkar, ada belitan jangkar, yang kita simbolkan dengan RM dan LM. Kemudian pada jangkar, itu terdapat nanti tegangan GGL, yaitu sebesar EM. EM ini menginduksikan energi elektromagnetik, sehingga sesuai dengan gaya Lorentz, maka dia akan ada gaya yang menggerakkan rotor ini. Karena diberikan tegangan EA, maka ini rangkaian tertutup mengalirlah arus melalui RM, LM, EM. Nah, arus ini disebut dengan IA. Kita lihat di sisi sebelah kanan. Bila diberikan rotor yang diberikan bandalan dan dia akan ada celah udara sehingga menyebabkan dia bergerak bebas, maka karena adanya medan elektromagnetik yang bergerak sesuai dengan hukum Lorentz, maka ada gaya. Gaya ini yang menyebabkan terjadinya simpangan sudut atau berputar. Berputar ini sesuai dengan arah medan. Besarnya medan dapat ditentukan oleh besarnya arus medan atau tegangan medan pada belitan medan. Pada belitan medan ada EF kita jaga konstan, sedangkan karena EF itu konstan, maka EF sama dengan arus medan juga konstan.
Ini bisa divariasikan juga. Nah, dalam hal ini kita akan membuat model rangkaiannya sehingga rangkaian listrik motor DC penguat terpisah. Kita gambar lagi. Nah, pada rangkaian listrik model motor DC penguat terpisah ada rangkaian jangkar, ada tegangan induksi, ada simpangan sudut, ada inersia, momen inersia, ada damping, ada EF konstan, ada IF. Nah, kita akan membuat secara perlahan-lahan rangkaian listrik pada setiap bagian. Mari kita lihat. Pada rangkaian sisi kiri, perhatikan sisi kiri, terdapat tegangan induksi sebesar EMT sama dengan K1 theta N, di mana N itu adalah kecepatan motor, K1 adalah konstanta pertama, IF adalah konstan. Kemudian theta sama dengan K2 kali IF. K2 kali IF. Ya, K2 ini didapat dari fluksi yang diakibatkan oleh IF pada belitan medan. Berikutnya, dengan cara memasukkan EMT sama dengan KEN sama dengan KE delta theta 0T per DT, maka kita akan mendapatkan persamaan baru, yaitu EAT sama dengan RM kali IAT ditambah LM kali DIAT per DT tambah EMT. Persamaan ini didapat dari, perhatikan pada gambar sisi kiri, EAT, tegangan pada EAT ini sama dengan tegangan pada RM, yaitu RM IAT, ditambah tegangan pada LM, LM DIAT per DT, ditambah pada tegangan jangkar, atau tegangan induksi. Dapatlah persamaan nomor 4. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya, maka didapat persamaan EAT sama dengan RM ditambah LM DIAT per DT ditambah KE kali D theta T per DT. Ini disebut dengan persamaan rangkaian listrik pada sisi kiri. Sedangkan berikutnya kita akan lihat pada sisi kanan, yaitu pada poros atau pada rotornya. Kita lihat karena dia berputar maka ada torsi yang akan memutar rotor, yang besarnya adalah T kali KT kali IAT, KT kali IAT, di mana T itu adalah gaya yang bekerja pada poros. Karena di sini ada energi damping, ada juga momen inersia, maka persamaannya menjadi T sama dengan momen inersia dikalikan dengan turunan kedua dari perubahan sudut T terhadap dt kuadrat ditambah B delta theta T per dt. Nah, dari mana persamaan ini didapat? Jadi setiap gaya yang bekerja pada momen inersia itu ada pengaruhnya pada torsi. Torsi sama dengan momen inersia dikalikan dengan turunan kedua dari pergeseran sudut atau simpangan sudut ditambah dengan damping dikalikan dengan turunan pertama dari simpangan sudut. Ini disebut dengan persamaan 7. Setelah kita mendapatkan persamaan tersebut, maka kita wajib melakukan transformasi Laplace agar domain waktu menjadi domain frekuensi. Caranya adalah dengan melihat tabel transformasi Laplace pada sesi video yang lalu, maka didapat untuk torsi sama dengan KT kali IAT adalah T sama dengan KTIAS. Perhatikan, huruf T akan selalu berubah menjadi S. Berikutnya adalah T sama dengan J D kuadrat theta T per delta T kuadrat ditambah B delta T dibagi dt sama dengan Laplace-nya adalah T sama dengan JS kuadrat theta S ditambah BS theta 0S. Dan kita substitusikan persamaan 9 dan 8 menjadilah KT IA sama dengan JS kuadrat theta 0S ditambah BS theta 0S. Selanjutnya kita uraikan dengan mengatur suku-sukunya dikalikan bersama sehingga didapat KT kali IAS sama dengan JS kuadrat ditambah BS dikalikan dengan theta 0S. Dengan mencari nilai theta 0S, maka kita dapatkan sebesar KTIAS dibagi JS kuadrat ditambah
BS kuadrat. Ini disebut dengan persamaan 10. Jadi dari persamaan 5, kita akan mendapatkan persamaan baru yang besarnya setelah dilaplaskan adalah seperti berikut. EAS sama dengan RM ditambah SLM dikalikan dengan IAS ditambah KIS theta 0S. Berikutnya, kita akan mendapatkan nilai EAS sama dengan RM ditambah SLM dikalikan dengan IAS ditambah KIS theta 0S. Inilah persamaan dari EA. Berikutnya, kita akan membandingkan antara output dengan input, mana outputnya adalah theta 0S, inputnya adalah EAS, maka didapat KTIAS dibagi JS kuadrat plus BS kalikan dengan 1 sama dengan theta 0S dibagi EAS sama dengan KTIAS dibagi JS kuadrat ditambah BS dibagi RM ditambah SLM kalikan dengan IAS ditambah KES theta 0S. Kita uraikan, maka didapat KT dibagi JLMS kuadrat ditambah RMJ ditambah LMB dikalikan dengan S ditambah RMB ditambah KEKTS. Kalau kita asumsikan TA sama dengan LM per RM itu adalah konstanta waktu jangkar, kemudian TM sama dengan JRM per KEKT, itu disebut dengan konstanta waktu motor, sedangkan zeta BRM dibagi KEKT itu disebut dengan faktor redaman, maka persamaan ini akan menjadi lebih mudah, yaitu theta 0S dibagi EAS sama dengan KT dibagi TA TMS kuadrat ditambah TM ditambah zeta TA kali S ditambah zeta plus 1. Nah, inilah fungsi alih daripada motor DC berpenguat terpisah. Sehingga dapat kita sebutkan GS-nya adalah EAS, outputnya adalah E0S, dengan bentuk seperti ini menjadilah fungsi alih dari motor DC penguat terpisah. Terima kasih telah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, share, serta tekan tombol lonceng agar mendapat notifikasi serta tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Salam, sampai jumpa pada video berikutnya.